seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan akan harapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya adalah setia. Di samping itu, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat umat, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Sebaiknya, marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dari semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan, dan menanggakannya di atas sungai-sungai. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Itulah angkatan orang-orang yang mencari ya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah, penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Itulah Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabda-Mu adalah pelita bagi langkahku dan cahaya bagi jalanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu Yesus berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu, dan malah akan ditambah lagi.
Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Demikianlah Injil Tuhan. Marilah kita berpegang teguh pada harapan. Marilah kita saling memperhatikan dan saling mendorong dalam cinta kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Hari ini kita mendengarkan dalam bacaan pertama bagaimana surat kepada orang Ibrani memberikan hal-hal penting yang harus menjadi sikap kita baik kepada Allah atau di hadapan Allah maupun di hadapan sesama. Di hadapan Allah ada beberapa hal penting yang menjadi ajakan dalam surat ini, yaitu pertama, mari kita menghadap Allah dengan tulus ikhlas. Kegiatan kita dalam kerohanian kita, baik dalam perayaan Ekaristi, dalam doa-doa lingkungan, harus dilandasi dengan keikhlasan, bukan keterpaksaan untuk menghadap Allah, untuk bersatu dalam doa bersama saudara-saudari kita. Karena kita yakin bahwa iman kita itu adalah iman yang penuh harapan. Maka dalam bacaan ini juga ditekankan bahwa marilah kita juga berpegang teguh pada pengakuan akan harapan kita. Kita berharap bahwa Allah akan membantu kita, membantu semua yang akan menjadi usaha kita, baik dalam pelayanan kita di gereja maupun di dalam masyarakat. Karena kita yakin bahwa Allah adalah Allah yang setia. Selain itu, dan bersama dengan umat, bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, bacaan pertama ingin mengingatkan kepada kita, marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih. Tampaknya memperhatikan saudara-saudari kita juga menjadi hal yang penting sebagai anggota gereja. Karena sekali lagi, Allah menekankan bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus, di mana setiap anggota mempunyai kelebihannya masing-masing, mempunyai perannya masing-masing, tetapi juga harus mendukung yang lain. Dan juga kita diingatkan untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat umat. Karena kita yakin bahwa dalam pertemuan-pertemuan ibadat umat, ada hal baik yang ada di sana. Bersatu dalam doa bersama orang-orang yang ada di sekitar kita, dan juga saling memperhatikan kebutuhan mereka. Maka tidaklah menyimpang dari apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri dalam bacaan Injil, di mana kita sebagai orang yang telah menerima sabda Allah, harus memberikan atau memancarkan sabda Allah itu kepada orang lain. Dalam arti ini, pelita harus diletakkan supaya mereka dapat memberi terang bagi yang ada di sekitarnya, memberi terang dalam kegelapan. Sabda Allah yang kita dengarkan, yang berakar dalam hati kita, haruslah berbuah untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan ini kita mohon agar kita semakin mencintai sabda Allah, dan sabda Allah yang tumbuh di hati kita dapat berbuah demi kebaikan kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan sepanjang segala abad.